mulai desain dan pilot in charge kasih pengumuman bahwa kita kembali ke sistem tugas dan supervisor boleh masuk. Supervisor yang ngasih tahu ke saya penuh darah. Ganti nggak sayangnya udah yuk. Udah ya. Balik lagi di podcastnya ngobrasnya FSPBI TV. Kali ini kita berkunjung ke kediamannya Mbak Ratri. Teman-teman mungkin beberapa teman-teman nggak kenal Mbak Ratri ya, mungkin Mbak Ratri juga bisa kenalkan diri Mbak. Boleh. Nama lengkapnya siapa sih Mbak? Selamat sore semuanya teman-teman, nama saya Ratri Handayani. Saya adalah cabin crew di salah satu penerbangan, maskapai penerbangan di Timur Tengah. Memulai karir sebagai pramugari di tahun 96. 96? Iya. Itu udah langsung di Timur Tengah Mbak? Iya, langsung tepatnya di Saudi ya. Oh, iya. Jadi 96 dari gadis. Lulus kuliah, beberapa bulan setelah lulus kuliah, setelah wisuda, terus bergabung dengan Saudi Airlines. Jadi nggak di domestik dulu Mbak? Nggak, belum pernah. Belum pernah di domestik? Belum pernah. Berarti belum ngerasain euforia terbang di Indonesia gitu Mbak? Belum, tapi kebetulan beberapa rute penerbangan ada yang ke Indonesia kan. Jadi gitu. Ya, seneng juga lah pulang kampung ya, merasakan makanan-makanan di Indonesia. Di Indonesia. Nah, asli mana Mbak? Aslinya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Saya dari Madiun. Jawa Timuran nih berarti nih. Kalau suami dari Malang. Jadi Jawa Timur semua ya? Jawa Timur semua. Nah, kalau berkarir di pramugari itu di tahun 96, gimana, apa Mbak pikirannya untuk bisa masuk pramugari? Dulu yang ngasih tahu malah bapakku. Oh gitu. Jadi waktu itu dulu iklannya kan melalui koran Republika. Tiba-tiba bapakku kasih lihat, aku juga kaget ya, kok ngasih tahu terus kayak coba gitu. Kata beliau, coba aja, siapa tahu aja ini. Tahu kan aku anak paling bungsu. Anak bungsu tuh biasanya kan agak susah nih boleh keluar-keluar ya dibanding kakak-kakak yang lain. Tapi ternyata malah dibolehkan. Kebetulan bapakku juga kerjanya di penerbangan. Oh gitu. Iya, dulu di Merpati. Terus akhirnya ya udah dicoba. Ternyata alhamdulillah lulus dan diterima. Seleksinya susah nggak Mbak? Menurut aku sih waktu itu tidak sesusah sekarang ya. Jadi dalam 1 hari selesai tahapannya, seleksinya. Kalau sekarang kan mungkin ada beberapa step-step yang harus sistem gugur terus balik lagi kalau yang udah lulus. Tapi kalau waktu itu gugur hari itu langsung udah pulang. Tapi yang pas ngikutin lagi tahapan seleksinya. Oh, kalau di pas waktu Mbak Ratri daftar itu nggak ada sistem gugur berarti? Ada. Oh, jadi ada. Gini, kan ngirim lamaran dulu biasa ya lewat pos. Zaman dulu tuh pos, nggak ada email. Terus dipanggil undangan. Jadi yang datang tuh memang juga yang memang sudah di-invite ya. Terus tes tuh, misalnya tes pertama screening. Kalau lulus berarti nunggu lagi sampai di hari itu juga untuk tahapan kedua. Tapi kalau gugur langsung pulang. Tapi gitu. Di hari itu juga penentuan masuk atau enggaknya? Iya. Tapi kita nggak tahu apakah kita diterima atau enggak. Tapi yang jelas kita mengikuti tes-tesnya. Itu dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Nah kalau sekarang nggak 1 hari? Kalau sekarang nggak, karena kan macam-macam ya. Sebenarnya tiap perusahaan penerbangan beda-beda sih. Tapi kalau untuk ngomongin perusahaan penerbangan yang sama, kalau sekarang tuh yang aku tahu ada tahapannya, nggak dalam 1 hari selesai. Cuma memang yang agak lama itu menunggu itu medical examination ya, karena itu tahapan berikutnya yang seharian juga dari pagi sampai sore itu semuanya dicek. Itu satu hal yang menentukan juga medek itu Mbak? Iya, medek menentukan karena kan itu penting ya. Jadi ada juga yang udah lulus semuanya berkas, dokumen dan tes-tes yang lain, tapi begitu di medek ada yang gagal satu ya. Itu nggak bisa lulus ya. Nah itu daftarnya dulu di mana Mbak? Ngikutin ini aja, dikasih tahu alamat kalau nggak salah aku lupa di daerah Sudirman ya. Apa ya nama kantor? AJB, Asuransi Jiwa Bersama, bisa di situ.
tesnya. Nah, Pas sudah lulus baru deh kita dipanggil semua ke. dan itu dari Malang ke Jakarta? Oh enggak, aku emang dari dulu tinggalnya di Jakarta. Oh, dari dulu tinggal di Jakarta. Nah, kalau di tahun 96 kan saya baru lahir tuh Mbak ya. Oh gitu. Iya, saya baru lahir tuh Mbak. Apa medianya Mbak biar Mbak bisa ke sana tuh medianya apa sih? Kalau sekarang kan ada Google Map tuh, kayak tadi nyari kediaman Mbak Ratri ada di Google Map. Ancur-ancur aja karena tahunya itu ada di Jalan Sudirman. Tanya tuh Sudirman mana gitu ya? Iya, kita tinggal ngasih tahu, oh itu di gedung itu, berarti gedung itu ancur-ancurnya deket gedung mana gitu. Nggak ada Google Map, tapi akhirnya survei lah 1 hari sebelumnya atau tanya-tanya temen yang mungkin udah kerja duluan, kantornya deket-deket situ. Tapi gampang sih waktu itu ya nyarinya karena nggak sebanyak sekarang kan gedung-gedung, jadi kita udah tahu oh ini AJB, ada alamatnya juga kan, jadi tinggal lihat lagi ada di Kafling berapa, jadi nggak sulit sih sebenarnya. Ajan nih, kita break dulu kali ya. Ajan, yuk tadi ajan di stop dulu, kita break dulu ajan ya, nanti kita balik lagi 5 menit ya. Nanti mau sholat dulu kan ya? Iya, ntar sih kalau kita azan ini selesai. Iya, oke. Ya, lanjut lagi nih Mbak, pembahasan kita tadi tentang pendaftaran jadi pramugari. Ya. Sombong nggak sih Mbak pas masuk pramugari gitu? Ada merasa, wah gue masuk. Malah minder. Masa? Minder soalnya aku tuh nggak pernah sama sekali punya pikiran untuk jadi flight attendant ya? Flight attendant. Bukan minder sih ya, apa ya, nggak percaya gitu ya, masa sih gitu loh. Karena pertama dari awal kan pada saat bapak saya nawarin tuh saya pikir oh yaudah deh iseng aja deh coba gitu ya, siapa tahu memang satu batu loncatan juga. Waktu itu saya masih sebenarnya udah lulus kuliah D3, tapi saya juga kuliah di tempat lain di Depok yang S1-nya. Jadi kan berarti kan saya harus cuti dulu kan kuliahnya. Cuti kuliah di yang S1 itu. Ternyata saya cuti akhirnya bablas. Jadi nggak diterusin ya? Jadi nggak diterusin. Jadi waktu itu baru D3 dulu. Tapi akhirnya setelah sempat vakum dari cabin crew, saya ngelanjutin lagi akhirnya extension. Nah di cabin crew kan mbaknya kan di Timur Tengah ya? Itu nggak ketemu orang Indonesia kan pastinya ya? Cabin crew-nya? Oh ketemu. Tapi memang sedikit banget. Jadi, mayoritas orang luar kita multinationality ya? Sih, banyak dari Middle East juga. Kemudian waktu itu orang Indonesia masih sedikit, masih ya puluhan lah atau belasan ya, nggak sampai puluhan. Jadi kita lebih solid, terus saling bantu, nggak terlalu banyak, jadi saling dukung lah. Kalau misalnya terbang terus ada orang Indonesianya satu, jadi kita berdua tuh kayaknya seneng banget karena pas lagi ngobrol ya. Iya kita bisa kadang-kadang kita bawa bekal sendiri, mungkin dia bawa bekal makanan yang dimasak sendiri, jadi wah enak nih kita tuker-tukeran makanan di pesawat, makan makanan yang Indonesia. Tapi pernah nggak sih Mbak, waktu terbang tuh kan ketemu bukan orang Indonesia ya? Nah itu ada nggak sih sosialisasi yang dibawa itu? Ada percampuran budaya dua negara kan? Iya, sebenarnya bukan dua negara, banyak malah. Banyak negara ya? Nah kalau orang Indonesia sendiri kan kebanyakan orang Indonesia itu hard work ya, hard worker, terus udah gitu kita lebih seringnya iya. Jadi mungkin kadang-kadang ada bagus ada enggaknya juga ya. Ada bagusnya adalah bahwa kita memang memperlihatkan bahwa kita memang serius loh mau kerja. Cuma nggak enaknya kadang-kadang mereka jadi kalau udah terbang sama orang Indonesia pasti beres. Karena akhirnya jadi kita ngerjain juga double pekerjaan orang lain. Padahal sebenarnya hanya iya, dibilang leha-leha juga enggak, tapi akhirnya jadi kayak kitanya yang beresin semuanya ya. Karena kita kan orangnya pengennya cepet gitu ya, biar cepet terus semuanya beres. Terus apalagi ya yang kita bawa mungkin banyak lebih ini ya, ke senyum, sopan santun, yang dulu tuh kayaknya di sana tiap orang kita senyumin, makanya Indonesia terkenal ramah-ramah kan. Orang sana enggak gitu Mbak? Enggak, kalau mereka tegas. Oh gitu. Tapi baik juga, cuma maksudnya mereka tegas. Iya, enggak gitu ya. Penumpang tetap senyum segala macam. Tapi kalau orang Indonesia tuh cirinya tuh kelihatan banget gitu ya. Iya, tuh kalau dimarahin juga masih iya, walaupun mungkin nangis ya di galley atau di lavatory. Itu pasti nangis Mbak ya? Ya rata-rata anak junior pernah lah ya nangis ya. Entah itu karena penumpang atau karena rekan kerja atau mungkin karena
ya macam-macam lah namanya Tapi Mbak Ratri pekerjaan. pernah nggak sih diomelin itu Mbak? Oh ya pernah lah. Sampai parah banget itu pernah? Untungnya Kayak sih enggak nyampe ya. Kata-kata kasar tuh keluar. Enggak sih, untungnya enggak sih. Dan bagusnya kalau marah pun tidak akan di depan penumpang. Misalnya ngajak ngomong di galley atau nanti pas udah ada yang namanya debriefing atau apa. Jadi kita dikasih tahu salah kita di mana. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang sampai seperti itu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Dan Kalau biasanya dari penumpangnya Mbak? Oh penumpang ya ada juga karena mungkin mereka biasa ngomongnya kenceng ya. Kalau timur sana kenceng ya? Iya, mungkin itu udah apa ya budaya mereka ngomongnya kenceng. Terus ada juga body language yang kita tuh pertama-tama kaget gitu ya kalau manggil orang kok begini. Kan kalau buat kita kalau di sini kan nggak sopan nggak sopan ya. Kan padahal ada call button. Kenapa kalau manggil pramugari nggak pencet aja call button tapi begini. Jadi pertama-tama kita ngerasa kok aneh banget terus kayaknya nggak sopan banget gitu. Tapi lama-lama kita tahu oh mereka gayanya begitu manggil siapapun gitu ya, bukan cuma orang Indonesia aja nih begini nih buat mereka tuh bukan bukan hal yang nggak sopan. Jadi ya udah kitanya aja yang berusaha ngertiin. Terus banyak lagi body language yang lain ya, yang akhirnya kita belajar dengan sendirinya gitu ya. Kayak begini itu maksudnya tunggu. Ini sabar gitu ya. Orang sana itu ya maksudnya untuk orang Arab. Orang sana itu bilang gini, sabar. Kalau manggil gini arti ya, manggil gini ya. Bayang nih jadi kalau yang orang Arabnya belum lagi kalau kita terbang ke penerbangan rute lain ya, itu juga punya ciri-ciri lain lagi body language-nya kayak mau ke lavatory. Dulu ada juga yang bilang mau begini, aku bingung maksudnya mau pipis. Pipis. Itu kalau rute penerbangan lain ya, bukan di Arab ya, adalah di tempat lain. Oh ini. Berarti kalau kita di Timur Tengah ya, berarti kalau misalkan kita lagi ngobrol, dia yang nggak mau diganggu gini berarti. Iya. Suaya sabar. Akhirnya menarik ya. Jadi kita tahu karakter budaya di luar sana. Pertama-tama kan kayaknya kok gitu banget gitu, aneh gitu ya. Belum lagi kalau manggil kasar gitu ya, tapi sebenarnya bukan kasar, kenceng gitu, keras. Tapi lama-lama oh ya udah. Jadi paling kita mengedukasi mereka, ini loh ada call button, jadi kalau panggil kita cukup tekan call buttonnya nanti kita datang. Terima. Asal kita juga menyampaikannya baik-baik. Kan tidak semuanya juga bisa berbahasa Inggris kan. Jadi akhirnya pakai bahasa isyarat ini ya gitu kan. Mungkin dia juga nggak tahu ini fungsinya apa ya. Mungkin karena kan ada juga yang dari pelosok, bukan dari kota ya. Jadi dari pelosok mereka terbiasa begini. Akhirnya dibawa enjoy aja sih, dibawa santai. Akhirnya lama-lama ya udahlah ya, kitanya yang harus menyesuaikan. Baik ya. Baik. Ya namanya manusia ya, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang enggak. Tapi kayaknya sih tergantung kitanya menyikapinya aja sih. Kadang-kadang kita udah punya kayak afirmasi positif gitu ya. Mungkin dibantu sama teman-teman yang udah senior gitu ya. Mungkin mereka ngasih tahu kalau terbang ke sini orangnya begini-begini. Kalau terbang ke sini itu di briefing dulu. Ya teman senior suka ngasih tahu. Jadi kita udah menyiapkan mental, terus afirmasi positifnya adalah pasti penerbangannya lancar-lancar aja gitu. Ya alhamdulillah benar kejadian lancar. Tapi ya kita jadi belajar banyak tentang budaya dan juga kebiasaan orang-orang yang beragam dan karakternya beda-beda sih. Nah, Mbak kan tadi cerita bahwa penerbangan Mbak itu mayoritas di Timur Tengah ya. Pernah nggak terbang di negara konflik gitu Mbak? Alhamdulillah belum pernah. Tapi ada temen yang terbang ke Afghanistan. Enggak sih ya, kita di masa itu sepertinya nggak ada sih. Belum ada. Seandainya pun ada, itu bukan penerbangan yang reguler. Jadi ada penerbangan yang VVIP, yaitu seperti charter. Tapi yang reguler sendiri, kita orang Indonesia belum pernah ada yang kebagian terbang ke tempat-tempat seperti itu. Gitu. Kirain ada itu Mbak. Enggak, alhamdulillah. Nah, menarik sih ini. Kita masih seputar pekerjaan Mbak Ratri dulu di penerbangan kru ya. Nah, pernah nggak sih Mbak ngerasain kayak turbulen parah, kayak hampir pesawat itu jatuh? Sering kalau turbulen parah sering. Tapi yang paling parah adalah bird strike yang pada saat kita mau take off dan sekumpulan burung-burung mau landing itu kita bertabrakan. Itu 2 kali kejadiannya. Pertama di domestik yang di Saudi, yang kedua lagi tuh di Afrika. Di Afrika? Iya, di Afrika tuh masuknya ke engine. Kalau yang di Saudi itu di salah satu kota di Saudi itu kenanya cockpit window. Jadi langsung crack.
suaranya kenceng banget. Aku lagi kerja di first class. Goyang sampai coba langsung iya, sampai bunyi. Dan kita return to base, balik lagi. Begitu supervisor masuk ke dalam kokpit, ternyata penuh darah-darah dan bulu-bulu burung itu nempel. Burungnya sih nggak masuk, cuma retakan-retakannya itu darahnya kemana-mana. Dan walaupun retaknya kecil, sebenarnya nggak kecil tapi melebar. Tapi tetap berbahaya kan. Dan itu kita harus tunggu lagi pesawat baru yang datang menggantikan, terus pesawat itu juga harus diperbaiki. Itu masih sempat terbang dulu Mbak ya? Muter dulu baru landing lagi ya? Iya, karena kan minta izin dulu ke ATC-nya, terus persiapan segala macamnya supaya di darat begitu landing sudah ada yang ya bagian-bagian yang dibutuhkan tuh sudah siap sedia. Itu rasanya gimana Mbak waktu itu? Ngeri banget karena bunyinya tuh mengagetkan. Bunyinya langsung karena aku duduknya di depan pas di first class kan jam seatku pas belakangnya itu kokpit. Kedengeran banget gitu bunyi. Tapi kita nggak tahu ini apa nih, cuma menebak-nebak. Apa nih kok terus yang tadinya harusnya climbing jadi tiba-tiba langsung berubah arah, terus kita ngerasa mulai descend dan pilot in charge kasih pengumuman bahwa kita kembali ke return to base dan supervisor boleh masuk. Supervisor yang ngasih tahu ke saya. Penuh darah di window itu kokpit. Tapi pernah nggak sih Mbak ngerasain kalau turbulen tuh ada perasaan wah ini jatuh nih, pernah nggak sih? Berusaha positif aja sih ya, karena ya itu udah konsekuensi pekerjaan. Beberapa kali ada yang sampai memang bumpy, ada teman yang mental atau kartnya jatuh, ya terus yang paling terasa biasanya di bagian belakang, di zona belakang. Tapi terus berpikir bahwa mudah-mudahan selamat. Pokoknya tetap positive thinking ya, walaupun pikiran seperti itu ada juga sih ya. Nah, kalau misalkan kan pramugari kan terbilang bahwa hidupnya glamour Mbak, karena gajinya juga lumayan besar kan. Nah, bagaimana Mbak Rati yang katanya saya sering lihat di Instagram Mbak Rati kan sering nulis, sering live juga, sering berbagi cerita sama teman-teman. Nah, citra buat ngebangun citra bahwa pramugari itu ada loh yang bertalent gitu. Ada pramugari yang punya bakat gitu. Oke. Kebetulan aku juga mengelola akun Instagram Cabin Crew Menulis sejak Januari 2020. Jadi sebenarnya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman baik yang aviasi atau non-aviasi bahwa kita tuh cabin crew nggak selalu seperti terlihat dari luar, penampakannya selalu foya-foya atau glamor atau enggak, banyak sisi-sisi lain seperti kita juga itu loh bersihin lavatory loh. Itu nggak ada bagiannya sendiri Mbak? Juga pada saat kita lagi terbang siapa kan nggak ada cleaner. Nanti kalau sudah landing baru ada cleaner. Jadi mau nggak mau, iya kita cabin crew yang bersihin. Jadi kita ada seperti shift siapa yang akan tergantung lokasi ininya aja sih ya, posisi kita di mana. Tapi biasanya itu tanggung jawab bersama juga. Karena kan nggak mungkin penumpang kita 9 jam penerbangan terus sekalinya kotor, pasti yang lain nggak mau masuk dong. Jadi kita yang harus memaintain supaya tetap bersih. Yang itu kan mungkin penumpang atau orang-orang non aviasi nggak tahu. Mereka pikirnya selalu wangi, bersih, cantik, ganteng, tapi nggak tahu bahwa kita juga ngelap-ngelap. Ya. Iya, tisu-tisu kita buangin, walaupun pakai gloves ya, tapi tetap terus kita bikin supaya ya namanya rumah kan, kita punya tamu. Jadi gimana caranya supaya mereka betah. Kita sendiri sebagai penumpang pasti kalau kita naik pesawat terus kita pengen ke toilet, ngeliat toiletnya kotor kan pasti nggak enak ya. Citra maskapainya juga jelek kan, dan kitanya sendiri juga ngerasa nggak nyaman gitu loh. Jadi mau nggak mau itu udah tugas kita. Itu satu ya, bersihin bekas makan penumpang juga. Itu juga kita bersihin. Bahkan dulu lucu pernah ada kejadian gigi palsu penumpang. Copot jadi makanan ya? Enggak, sama dia dilepas. Oh gitu. Ditaruh di tray. Terus dia lupa, kita udah koleksi traynya, dia baru bilang ke kita, akhirnya bongkar lagi cari. Semuanya itu dibongkar lagi, cari lagi. Iya, itu sisi lain yang orang-orang nggak tahu kan. Belum itu sisi pekerjaan. Nah, kalau sisi latar belakang banyak juga yang nggak tahu bahwa banyak cabin crew itu yang menjadi tulang punggung keluarga, atau dia punya talent atau bakat lain, misalnya jago nyanyi, atau dia bisa mungkin menulis ya, atau ada juga teman-teman saya yang
latar belakangnya insinyur, dokter gigi, terus juga atlet, terus mantan atau disebutnya purna paskibraka dan model. Apalagi ya, banyak lah. Jadi cabin crew itu memang harus pada saat kita belajar atau training, kita tuh memang dituntut untuk bisa segala macam, ya? bisa jadi melayani penumpang, bisa jadi perawat, bisa jadi brand ambassador, bisa jadi neni kalau ada penumpang yang sakit, suster tuh tadi ya, atau juga jadi teman kalau ada anak kecil yang bepergian sendiri. Pokoknya macam-macam deh, banyak ya. Harus jadi harus menempatkan firefighter juga. Kita kan belajar bagaimana caranya memadamkan api. Banyak role play yang harus dimiliki oleh cabin crew. Nah, kalau misalkan ada landing darurat gitu Mbak, itu memang cabin crew harus terakhir ya? Kru itu harus terakhir ya Mbak semuanya? Iya. Itu harus. Karena kita kan harus membukakan pintunya, sebelum membukakan pintu aja kita harus memastikan keadaan aman dulu di luar. Kalau ternyata ada api kan nggak mungkin kita mengarahkan penumpang justru keluar di tempat yang ada apinya ya. Atau mungkin pendaratan daruratnya di air. Kita lihat dulu yang mana yang lebih aman. Kita memang harus terakhir karena kan kita yang akan membawa emergency equipment. Yang mengarahkan juga ya? Iya, mengarahkan juga. Jadi bukan hanya cabin crew, cockpit pun juga terakhir. Oh gitu. Pilotnya, pokoknya yang cabin crew dan cockpit crew itu terakhir. Karena kita memastikan semua udah keluar dan kita adalah orang terakhir yang akan membawa emergency equipment. Nah, gitu. Sewaktu Mbak kerja di Timur Tengah itu, apakah ada dari pihak pemerintah Indonesia itu memberikan sosialisasi gitu, bahwa kayak misalkan hak yang kalian terima selama bekerja itu apa aja gitu? Pada zaman itu nggak ada. Tapi kita dirujuk untuk melapor domisili ke KBRI, ke Konjen. Jadi paling kita kalau misalnya merasa ada apa-apa atau gimana ya kita mainnya ke sana gitu ya. Karena kan mereka kan ngadunya ke sana. Terus mereka kan juga sudah lebih tahu wilayah dan medan. Jadi mereka yang akan memberikan masukan atau saran, atau mereka yang akan menampung keluh kesah dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ada perselisihan hubungan industrial, Mbak, itu diselesaikan di KBRI atau menurut undang-undang di negara tersebut? Nah, ini dia nih agak sulit ya, karena ada dua negara kan. Ya. Masalahnya apa dulu nih kalau misalkan gini, PHK ya? PHK karena ada misalkan membuat kesalahan atau efisiensi. Oh, oke. Sejauh ini sih kalau memang PHK ini karena dari maskapai, ya kejadiannya sih nggak pernah sampai kita adukan ya. Karena memang sebelum masuk kan ada syarat segala macam harus kita tanda tangani kan, ada agreement. Nah, dilihat di situ nanti kenapa kita kena termination atau kenapa kita di PHK itu. Kalau ternyata memang kita yang salah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Emang itu udah konsekuensi ya. Tapi kan begini Mbak, kalau misalkan kita di PHK, Mbak, apakah semua orang Indonesia yang bekerja di maskapai Mbak Ratri itu tanda tangannya di Indonesia atau di negara tujuan? Di sana. Di negara tujuan? Iya. Pada saat kita menandatangani pun agreementnya kan di sana. Selesai kita training, kita kan diberikan surat kontrak. Jadi kita memang training dan segala macam tantangan tuh sudah di sana. Sudah di sana? Iya. Tapi pernah Mbak ngaduin ke KBRI atau ke Komjen gitu? Aku pribadi sih nggak pernah ya. Kalau temen aku kurang tahu juga ya, tapi sepertinya sih kalau jadi kan aku memang kebetulan ada 3 maskapai penerbangan yang pernah aku jalani dan semuanya biasanya di Jeddah. Nah, tiap maskapai penerbangan ini beda-beda sih peraturannya. Tapi selama di 3 maskapai penerbangan ini rata-rata kenapa bisa sampai terjadi termination itu sih memang karena masa waktunya, terus habis kontrak gitu ya? Ya, habis kontrak atau orang yang bersangkutan memang ingin resign. Jadi belum pernah ada sih setahu aku ya. Kalau perselisihan hubungan industrial di sana itu belum ada gitu. Atau orangnya menerima aja. Mungkin ada. Oh, di tapi, PHK ya udah gue mau gimana, orang di negara orang kan. Pastinya kan di PHK juga ada alasannya kan. Kalau
di maskapai penerbangan tuh pasti ada mungkin sama ya kayak kita kerja di darat juga ada SP. Mungkin kalau sampai kena termination itu udah melebihi SP yang diberikan atau mungkin ada kesalahan yang nggak bisa ya ditoleransi gitu. Tapi sepengetahuan Mbak Ratri belum ada ya yang mengadu ke KBRI itu belum ada ya? Di sana, di konjen sana. Iya. Mungkin kalau cuma sekedar keluh kesah ada ya. Ada ya? Tapi kalau sampai benar-benar dirujuk, sampai benar-benar apa tuh namanya tuh, dimasalahkan. Berarti itu tuh tempat curhat ya? Iya. Masalahnya gini, nggak semua orang Indonesia, termasuk aku juga merasa perlu untuk curhat ke sana karena sebenarnya kita juga punya grup supervisor kan. Kita punya semacam wadah sharing ya. Wadah sharing gitu ya. Kalau kita merasa lebih bisa di internal, kita internal dulu. Tapi kalau memang udah urusannya mungkin pelik dan perlu orang konjen tahu baru ke sana. Tapi sejauh ada serikat pekerja nggak sih Mbak Dina? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Memang nggak ada orang males bikin atau emang dilarang? Setahu aku dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Orang males bikin karena dilarang? Dilarang juga sebenarnya tidak ada larangan yang secara tertulis ya, tapi memang di sana nggak ada ya. Kalau di tempat aku selama kerja di situ nggak ada. Nggak ada pernah menyinggung-nyinggung tentang karena kan kita kan multinationality ya. Jadi kayaknya nggak ada deh. Nggak ada? Iya, nggak ada. Mungkin grup-grup biasa aja ya, tapi tidak pernah mengatasnamakan serikat. Ke organisasi gitu Mbak? Organisasi serikat pekerja, organisasi paguyuban pramugari-pramugara di itu biasanya by nationality ya. Jadi misalnya yang warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia sendiri, orang bangsa lain dan bangsa lain gitu. Mereka punya grup-grupnya sendiri, hanya grup, bukan serikat. Dan tidak itu tempat kalau kesahnya. Iya, tempat cabin crew, terus tempat sharing, tempat apa lagi ya, tempat main-main ya, ada yang tempat makan-makan ya, tempat makan-makan. Iya. Jadi ngumpul makan-makan makanan Indonesia atau ngumpul biasanya pas lagi hari 17 Agustus. Terus acara-acara apa tuh namanya Hajj break, kalau libur atau antara summer party yang kayak gitu deh. Iya ya, aku baru inget juga ya, sepertinya nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Kalau untuk cuti di maskapai yang Mbak Ratri pernah kerja itu susah nggak? Cuti, ini aku ngomongnya di maskapai yang lama ya, yang awal aku ya. Nggak susah sih asal kita udah pilih dari setahun sebelumnya. Biasanya kita udah bikin itu apa namanya bidding. Kapan mau cuti, kapan mau, kalau yang mau hamil melahirkan, iya. Jadi kita udah punya ini ya, dibagikan formulir lah seperti, karena kan cuti tahunan. Kalau mendadak? Mendadak biasanya karena ada kemalangan ya, atau bisa tukeran. Misalnya nih aku mau bulan Februari, Mas Rendo punya Februari. Tukeran yuk. Tukeran sementara, aku kayak Februari tapi aku punya Maret. Aku tanya Mas mau nggak tukeran? Terus kita sama-sama ke supervisor kita. Terus kalau memang oke, pas, boleh nge-trade atau change vacation gitu sih. Berarti untuk cuci itu nggak susah ya? Nggak, asal memang jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari. Kalau mendadak itu harus tukeran? Mendadak biasanya ini karena kemalangan sih. Ada keluarga yang meninggal atau, tapi kalau yang mendadaknya itu tidak bisa dijabarkan atau mendadaknya tuh kurang masuk akal, susah. Tapi kalau misalkan mendadak ada kemalangan itu pasti dibantu. Langsung ACC ya? Dibantu. Bahkan dikasih tambahan? Orang office-nya itu enggak, mereka yang mengurus segala macamnya kita tuh. Kita tuh tinggal di rumah kayaknya orang lagi sedih. Kita tinggal udah tahu semua tiket dan segala macam tuh sudah diurus. Gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk tukeran tapi nggak ada sebab, itu yang susah. Upah Mbak, kalau upah? Di perusahaan yang lama aku ngerasa nggak ada masalah ya, karena mereka udah sesuai dengan misalnya jam terbang, terus apalagi ya, jam layover dan bonus-bonus yang lain tuh udah jelas. Gitu. Tapi kan waktu itu saya pernah mendengar dari salah satu cabin crew Garuda itu bahwa kalau penerbangan 16 jam itu ditambah 1 kru ya? Iya, augmented crew.
Iya. Bisa 1, bisa lebih sih. Bisa lebih ya? Iya, tergantung dari type rating pesawatnya. Apakah cabin crew itu menerima? Kan- Kalau secara pribadi capek lah, kalau 16 jam ya 2 itu capek itu. Sekarang tergantung dia statusnya apa pada saat dia kena itu, apakah dia lagi standby. Kalau dia lagi standby, berarti dia harus terima. Karena memang itu dia lagi on duty. Tapi kalau dia lagi nggak standby, terus ujuk-ujuk malah dia yang disuruh terbang, sementara yang standby malah enggak. Nah, itu dia yang masalah. Nah, kalau misalkan gini Mbak, memang jadwal dia terbang 16 jam tuh kan. Itu kan ditambah 2 kru kan. Kalau menurut pribadi itu apakah 2 kru tambahan ini kurang atau enggak? Nah, ini juga ada faktor. Tergantung terbangnya kemana. Terus penumpangnya full load apa enggak. Terus biasanya kalau ada augmented crew atau tambahan kru itu kita dapat rest di pesawat gantian. Iya, gantian ya. Ya, gantian istirahat atau gantian tidur. Nah, kalau ternyata tapi mereka biasanya itu sudah memperhitungkan sih, Mas. Berapa orang yang akan dari cabin ditambah. crew sendiri itu nggak protes ya? Nggak ada unek-unek, nih 16 jam nih kerja nih, capek nih walaupun tambahan dalam satu hari itu ya, maksudnya dalam satu schedule ya. Kalau ada tambahan malah kita seneng, berarti kan tambahan kru lagi. Kalau cuma 2 itu seneng. Iya, maksudnya kita kan bisa gantian, gantian istirahat, gantian tidur. Kecuali kita nggak ada rest, nggak ada minimum rest ya. Nah itu misalnya kita baru terbang pagi, terus terbang lagi, sementara yang lain terbang itu berarti kan tidak rata ya. Nah itu mungkin yang jadi masalah. Itu karena faktor capek juga kan badan ya. Iya, dan nggak safe juga kan. Biasanya kita bisa ngelapor sama grup supervisor atau cabin supervisor atau siapapun lah, apa namanya, tiap penerbangan beda-beda, atau chief ya, atau aku nggak tahu deh di Indonesia apa namanya. Pokoknya kita bisa kasih tahu buktinya bahwa kita ada roster kan, kita terbang nih, minimum rest kita nggak dapet gini-gini, itu bisa diajukan ke chiefnya ya. Ya, oh ya udah, berarti nanti dibilang lagi ke scheduling atau gimana gitu. Nah, kalau di Timur Tengah itu, kalau bagi orang Indonesia itu bisa nggak Mbak untuk pakai kerudung? Bisa banget. Bisa banget, bebas ya. Mau pakai atau tidak nggak masalah ya. Seragam nih maksudnya? Iya, Seragamnya kan memang berhijab, tapi boleh kelihatan leher. Tapi kalau yang pakai hijab berarti dia pakai inner lagi atau ciput gitu. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Kan nggak semuanya cabin crew itu beragama Islam. Iya. Bagi kalau yang untuk yang beragama Islam itu bebas ya? Bebas. Kalau di Indonesia kan tahu sendiri kan, ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Ada yang terbang ke Aceh juga itu mewajibkan untuk memakai kerudung. Nah, iya, disesuaikan. Pernah nggak sih Mbak berpikir bahwa cabin crew di luar negeri, cabin crew migran itu kurang banget perhatian dari pemerintah?